Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kecukupan. Untuk pembahasan kita di pertemuan daring yang kedua ini, Ibu akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada firman Allah tentang Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ada juga hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak pasti sudah terbiasa ya dari kecil mendengarkan Asmaul Husna yang ayat 99 namanya. Bisa dinadomkan biasanya. Ada yang versi lembut, ada yang versi semangat gitu. Silakan kalian sukanya yang mana. Coba diamalkan ya. Nah, di sini kita hanya akan membahas 7 Asmaul Husna, makna-maknanya juga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Karim, atau yang maha mulia, dermawan, yang maha pemurah. Yang kedua, Al-Mu'min, atau maha pemberi rasa aman. Yang ketiga, Al-Wakil, maha mewakili atau pemelihara. Yang keempat, Al-Matin, maha kukuh. Yang kelima, Al-Jami, maha mengumpulkan atau menghimpun. Yang keenam, Al-Adl, atau maha adil. Yang ketujuh, Al-Akhir, atau maha akhir. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Al-Karim, atau maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha mulia di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh gitu ya. Karena Allah mah maha segala-galanya gitu, maha pemurah. Tidak perlu kita yang harus bagaimana gitu. Tapi kita tuh beribadah, sholat, memang kita yang membutuhkan itu. Kenapa? Karena kita butuh mengenal diri kita dengan Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak punya pegangan hidup. Ada masalah sedikit, ada sesuatu yang menimpa kita, larinya kita tidak berpegang teguh kepada Allah. Jadi kita cepat depresi. Akhirnya banyak kan ya yang bunuh diri. Karena ilmu tanpa iman itu ya sia-sia. Kalian mungkin pernah dengar di Jepang gitu ya, yang sering banyak bunuh diri. Ada salah satu hutan yang memang digunakan untuk bunuh diri. Padahal di Jepang kan
budaya kehidupannya itu lebih bagus lah dari kita ya, disiplinnya, terus semangat orang-orangnya gitu, dari kerjaan, dari ilmu yang dia cari gitu, semangat mereka tuh bagus. Tapi mereka kan tidak dibarengi dengan iman. Kebanyakan kan di sana agamanya Shinto gitu, atau apatis, tidak punya agama sama sekali. Makanya penting gitu, harus seimbang antara iman dan ilmu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Quran surat Al-Infitor ayat 6. Yang kedua, Al-Mu'min atau Maha Pemberi rasa aman. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Yang ketiga, Al-Wakil atau Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemelihara atau Maha Terpercaya, memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya masalah, sudah serahkan aja ke Allah gitu. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Semua segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pasrahkan, berdoa sambil kita juga berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal gitu. Yang keempat, Al-Matin atau Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga Maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Firman Allah, innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Yang kelima, Al-Jami' atau Maha mengumpulkan. Nah, Maha mengumpul. Allah ini Maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Firman Allah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, Allah ini Maha mengumpulkan nanti kita ya pada saat setelah hari akhir semuanya binasa, Allah yang mengumpulkan kita semua gitu di padang mahsyar. Yang keenam, Al-Adil atau Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Nah, Allah Maha Adil ini karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya gitu, sesuai proporsinya. Adil ini tidak harus selalu sama ya. Misal nih, orang tua memberikan uang jajan gitu kepada anaknya, kedua anaknya, anak yang pertama umur masuk SD gitu, yang kedua ini masih bayi. Nah, apakah adil ini si orang tua memberikan jajan sama porsinya? Maksudnya sama besarannya gitu, 50.000. Apakah itu yang disebut adil? Ke anak yang masih bayi dikasih 50, ke anak yang sudah sekolah dikasih 50.000. Apakah adil seperti itu? Tidak ya. Adil ini adalah sesuai porsinya, sesuai dengan yang semestinya. Nah, Allah ini adilnya
sesuai pada tempat yang semestinya gitu. Adil itu tidak harus selalu sama, tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Yang terakhir adalah Al-Akhir atau yang maha akhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini maha akhir, maksudnya dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang paling kekal, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Saat semua makhluk, bumi seisinya hancur lebur, Allah tetap ada dan kekal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Nah, sebenarnya masih banyak ya Asmaul Husna ini. Ini baru dibahas 7. Dan di pembahasan Asmaul Husna ini kita memang hanya membahas 7 nama-nama Allah yang indah ini. Jadi sisanya yang 98 kita tidak membahasnya, tapi ke teman-teman bisa mencari sumber sendiri gitu ya. Sekarang banyak tontonan atau di media sosial, kalian bisa baca-baca atau mendengarkan nyanyian Asmaul Husna gitu yang menyejukkan hati. Silakan ya, di dalam hati lama-lama meresap gitu, enakeun. Bisa kalian terapkan, amalkan setiap hari setelah kalian beribadah gitu, atau mau tidur sebelum tidur gitu ya. Zikirkan sama seperti mengingat Allah. Nah, pembahasan tentang Asmaul Husna ini cukup sampai di sini. Silakan kalian pahami, yang pasti dipahami dan diterapkan gitu. Penerapan yang kontinu lebih baik. Gak apa-apa sedikit daripada yang besar tapi tidak kontinu atau tidak istiqomah gitu ya. Pesan ibu selalu tetap sama, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Perbanyak berdoa, semoga kita selalu dilindungi Allah, sehat selalu, dan corona ini cepat berakhir agar kita bisa bertemu langsung, pembelajaran langsung di sekolah tanpa takut apapun. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.